Gimana sih klien kita kali ini? Gue masih belum ngerti sama ceritanya. Jadi klien kita malam ini tuh namanya Ardi. Ardi itu minta tolong sama tim karena dia mencurigai istrinya memakai ilmu. Nah makanya itu sebenarnya gue juga gimana ya? Sebenarnya gue juga agak ragu sih membantu klien kita Mas Ardi ini, cuman karena Mas Ardi ini sebenarnya udah minta tolong sama kita jauh-jauh hari, udah dari lama sebenarnya. Cuman karena gue ngerasa ragu dan dia tuh sebenarnya cuman bisa kita bantuin malam hari karena dia paginya kerja. Kita terbatas buat bantuin dia. Itu dia. Nah cuman Ardi ini belum cerita pastinya seperti apa. Mending nanti kita langsung tanya sama orangnya aja. Tapi inti permasalahannya itu ilmu. Aneh sih, gue baru denger. Ya udahlah, kita tanya aja langsung ke Mas Ardi kali ya. Ini udah janjian kan? Udah. Gue juga udah kasih tahu Mas Bas lokasinya. Kita lagi OTW ke sana. Ini tas titiknya. Maps. Tempatnya Itu ada ribut-ribut ini cuma. Suami saya. Jangan Boleh sembarangan ya. Saya nggak percaya. Pasti suami istri kamu ada di dalam. Mau ngapain masuk Nah rumah saya? itu bener. Itu Ardi tuh. Kok berantem sih? Itu Mana kamu? Mau ngapain? Mau Kamu ngapain? mana istri kamu? Mau ngapain kamu? Istri kamu itu tahu dia itu udah Gak usah nunjuk-nunjuk. bentar. Bu ini ada masalah apa sih Bu kok? Dia nunjuk istri saya, Mas. saya mau nyari istrinya. Mau ngapain? Abi, bilang sama istri kamu, dia jangan pelet suami saya. Mana buktinya? Suami saya itu udah jarang pulang semenjak dipelet sama istri kamu. Bu, maaf ya. Suami Bilang sama ibu ya. jarang pulang. Bu. Aduh, Bu, ibu sih. Mas, Suami ibu tenang dong, Mas. paham nggak? Ini kamu sebagai suami tidak bisa menjaga istrinya ya. Ibu tenang. Sampai istri, aduh, Ini tangan nggak usah. Iya, Bentar ibu tenang Ini dulu, ibu istrinya, tenang Mas. dulu. Bu, ibu tenang dulu. istrinya mengganggu rumah tangga saya, Mas. Ibu buktinya Suami apa? saya, Mas, dipelet sama istri dia, Mas. Pakai pelet. Bu, hati-hati ngomong ya. Kalau malam tuh istrinya suka baca mantra di kamarnya, Mas. Emang ibu ada buktinya ngomong kayak Ada. gitu? Orang Tunjukin saya- buktinya, Bu. Tunjukin saya di pernah sini. lihat, Saya pernah lihat. Terus dia kalau puasa, Mas, makannya cuma 3 kepal nasi putih sama air. Sebentar. Ibu ngelihat emang secara langsung. Saya pernah lihat di kamarnya dia suka kayak baca-baca mantra gitu, Mas. Ini udah fitnah, Mas. Iya, Mas. Ini udah fitnah. Ibu tenang dulu. Ibu tenang dulu. Emang setiap kali istrinya Mas Ardi mau makan itu harus laporan sama ibu Nah, dulu. saya soalnya dia pernah bilang dia lagi puasa putih. Dia puasa putih, terus kata saya puasa putih itu kayak gimana? Dengerin. Dia bilang katanya cuma makan, kalau buka cuma makan 3 kepal nasi sama air putih. Itu kata siapa? Nah, itu namanya apa kalau bukan pelet? Mas, coba. Hati-hati kalau ngomong ya, Bu ya. Udah, sekarang Saya nggak terima ibu ngomong seperti itu. Mas sebagai laki-laki sabar, Mas. Saya nggak terima, Mas. saya bener-bener bakalan laporin ini ke RT sama ke RW. Ya. Denger ya, Bu ya. Udah, Denger. pokoknya saya nggak mau tahu ya, Mas ya. Urus suami ibu Mas, sendiri tuh. Saya nggak mau tahu. ya, Kenapa Mas, ya. suami ibu bisa selingkuh? Nih, Berarti ibu bilang tidak sama, urus suami bilang ibu. sama si Nita, jangan ganggu rumah tangga orang lagi. Udah. Itu siapa sih, tetangga? Tetangga, Mas. Jadi saya dengar katanya suami jarang pulang. Dipelet sama istri saya. Jadi gini, Mas, ceritanya. Gini deh, biar tenang. Mas duduk dulu aja, Mas duduk dulu. Oh, itu siapa sih, Mas? Duduk aja. Jadi ceritanya gini, Mas, awal mulanya. Ya istrinya suaminya jarang pulang nih. Ah, Konon kabarnya suaminya itu dipelet sama istri saya. Gitu, Mas. Jadi emang istri saya tuh kerja di kafe, Mas. Yang saya dengar dia punya istri Mas ya, dia buat melet pelanggan-pelanggan dia. Dan yang saya dengar lagi, Mbak, dia itu juga cowok.
tahun, tapi belum dikasih keturunan. Karena dia juga sering pusing, bilang mulu sama saya. Keluarganya sering menanyakan tentang keturunan itu. Terus 5 tahun, kenapa kamu belum dapat keturunan? Dan saya juga cari informasi, dia itu pergi ke dukun namanya Kijang. Kijang. Mas, Ya, ya. Saya coba untuk menyelidiki juga tuh. Setiap saya mau ke rumah dukun itu, saya selalu dibikin bingung, Mbak. Ya, jadi kayak orang nggak tahu jalan gitu. Mungkin itu perasaan Mas aja, mungkin karena Mas terlalu memikirkan hal-hal yang enggak, Mas terlalu percaya hal-hal kayak gitu, makanya semua hal yang terjadi sama Mas, Sebenarnya bener, Mas Mas. sangkut pautin ke hal seperti itu. Yang diceritakan ibu tadi tuh benar, Mbak. Kalau malam dia tuh suka baca mantra-mantra sendiri. mungkin lagi baca doa, Mas. Ya itu saya nggak tahu, suka nangis sendiri. Juga puasa putih, makan nasi 3 kepel. Berarti bener yang dibilang tadi puasa putih Itulah itu. Mas yang saya lagi mau selidiki. Ini Mas yang saya pernah dengar, dia juga deket sama satu pelanggan. Ya, pelanggan dia yang di kafe. Namanya Saiful. Ya, dia kerja di bengkel. Kerja di bengkel. Ya, dia di Maria, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Nah, gini Mas, maksudnya sebelum kita mau ngebantu Mas, tapi Mas tadi kan bilang cerita-cerita sama kita permasalahannya. Iya. Mas udah coba ngobrol sama istri Mas baik-baik, belum menanyakan yang Mas tuduhin. Sudah Mas, cuma dia nggak pernah mengaku. So, sebenarnya yang diomongin tetangga Mas tadi yang marah-marah itu beneran. Ya, memang benar Mas. Cuman kan saya sebagai suami melindungi istri saya. Aib istri saya lindungi Mas. Nggak mungkin dong aib istri saya serahkan sama tetangga. Iya sih, tapi Mas udah pernah ngobrol langsung belum sih sama istri Mas menanyakan baik-baik? Pernah. Cuma ya itu Mbak, dia nggak pernah mengaku. Kalau bisa bantu saya untuk ke bengkelnya Saiful. Bengkelnya tuh buka sampai jam 7 Mas. Sampai tadi Sekarang jam berapa Mas? ini sih masih maghrib. Masih keburu Mas. Masih keburu Mbak. Biasanya dia nongkrong sama anak di situ. Gimana Mas? Bisa bantu saya? Saya mau Mbak. Tapi Mas nanti bakal emosi lagi nggak? Insya Allah enggak sih Mas. Saya cuma ingin cari informasi aja. Ya semoga aja sih bener ya Mas, kita pegang omongan Mas ya. Insya Allah Mas. Ya udah kalau begitu kita bakal bantu Mas ketemu sama siapa tadi namanya? Saiful. Saiful Ya. di Meruya. Meruya. Ya udah, kita berangkat sekarang aja. Iya. Saya siap-siap dulu, saya ambil tas dulu. Nanti baru kita berangkat ya Mas. Oh ya, kalau gitu sebaik kita tunda ya. Ya. Yakin? Kamu sendiri kan kayak gitu permasalahan. Enggak yakin ya sama permasalahan kali ini. Tadi gue udah bilang nggak ya? Gue sebenarnya nggak yakin. Cuma karena kita udah ngambil ya udah. Iya. Oh udah. Mau atas deh. Oh ya udah. Oh ya udah. Oke. Mari. Coba deh Mas, ceritain sama kita. Kedekatan tuh apa? Gimana? Jadi gini Mas, saya dapat kabar. Ini Saiful ini salah satu pelanggan. Pelanggan? Iya. Kafe yang istri Mas kerja? Iya, yang tempat saya kerja, istri kerja. Terus dia tuh sempat dekat juga sama Saiful. Tapi setiap saya mau cari tempat dia tuh seolah dia tahu kalau saya mau datang ke situ Mas. Itu yang bikin saya bingung. Ada apa ini? Dan jadi udah kayak kontek-kontekan sama istri saya gitu loh Mas. Secara kebetulan, Mas. Bukan secara kebetulan. Kok Mas malah bisa anu istri Mas? Kontak-kontakan sama nama Saiful. Nah, setiap saya datang kok gitu Mas. Ya mungkin kebetulan itu kan bisa. Ini bukan sekali 2 kali loh Mas saya ke situ Mas. Saya sering banget setiap mau ke situ pasti dia menghindar. Ya udah kalau gitu kita coba aja langsung ke sana. Kita buktikan aja. Saya nanti. minta bantuan Mas. Lah, cari informasi. Itu yang namanya Saiful Mas. Takut Yang lari lagi di Mas. motor? Iya itu dia orangnya.